أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على جميع النعم التي لا تحصى أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita bersyukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata-kata innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Kalau kita betul-betul merasakan, bukan mengetahui, bukan melafazkan, merasakan, itu adalah menekan keburukan diri kita, menekan hawa nafsu kita, menekan jiwa fujur kita, menekan jiwa kefasikan dan kemaksiatan yang ada di dalam diri kita. Kita tekan, karena ini apabila kita tidak menekan, dia mengatakan pujian itu milik aku. Maka itu ada orang yang mungkin gampang tersinggung. Kenapa? Karena belum menjiwai kata-kata alhamdulillah. Belum menghayati kata-kata alhamdulillah. Subhanallah. Kalaulah kita menghayati alhamdulillah dengan rasa yang ada di dalam hati, memang segala puji milik Allah. Seluruh pujian milik Allah. Apapun bentuk pujian, semua milik Allah. Karena sang pemilik langit dan bumi serta isinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri kita semua. Maka latihlah zikir dengan jiwa kita. Fi nafsika, dalam jiwa kita. Nah, inilah yang harus kita katakan. Jadi tauhid rububiyah adalah juga menekan jiwa fujur kita. Ketika kita lihat langit dan bumi milik Allah, ya Allah ini milik engkau. Jiwa fujur tidak, ini milik kamu, kamu yang punya. Inilah. Ya. Maka kata-kata alhamdulillah adalah melemahkan hawa nafsu kita apabila kita berzikir dengan hati. Tapi kata-kata alhamdulillah hal yang biasa dan tidak membangun akhlak kita. Apabila kita berzikir hanya dengan lisan dan pikiran. Artinya kita lafaznya alhamdulillah. Pemahamannya secara kognitif, kita tahu segala puji milik Allah. Akan tetapi hati kita tidak berzikir. Maka itu betapa banyak orang yang berzikir alhamdulillah, tapi menepukan dada, inilah saya, inilah saya, inilah saya. Subhanallah. Maka tauhid rububiyah lemah. Yang kedua, salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, mari kita bersalam salawat kepada Rasulullah SAW dengan hati. Cukuplah yang dulu-dulu kita bersalam salawat dengan lisan saja. Cukuplah dulu-dulu, oh ini adalah bentuk apresiasi kita. Istilahnya thank you, gitu kan? Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ini bentuk apresiasi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikat memberikan salam dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu,
Ini kata-kata perintah, orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam taslim. Betapa banyak orang yang salawat tapi perilakunya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengibarkan bendera ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Ittiba Nabi, harus ikutin Nabi, harus sesuai dengan Nabi. Tapi perilakunya, tutur katanya menyudutkan orang lain, seakan-akan orang lain lebih bodoh dari dirinya. Menyudutkan orang lain, seakan-akan orang lain sudah fix api neraka dan dia melabelkan dirinya sendiri sebagai penghuni surga. Maka perilakunya tidak sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita, sudah saatnya kita berzikir dengan hati, bersalawat dengan hati, dengan penghayatan. Maka lihat perilaku kita, tutur kata kita, apakah digerakkan oleh hati yang berisi Allah atau selain Allah. Kalau seluruh perbuatan maksiat, hatinya itu tidak ada Allah. Walaupun casingnya itu Allah. Walaupun tutur katanya itu Allah. Tapi hatinya tidak ada Allah Azza wa Jalla. Maka itu betapa banyak perbedaan-perbedaan pendapat dianggap sumber perpecahan. Padahal tidak. Sumber perpecahan itu bukan perbedaan pendapat. Tapi di mana hatinya tidak ada Allah, itulah sumber perpecahan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu berbeda pendapat. Yang satu mengatakan kunut, yang satu tidak ada kunut. Yang satu Allah Akbar begini, yang satu hanyalah meletakkan kedua tangannya di samping berdiri tegak. Mazhab Maliki dan seterusnya. Mereka tidak pernah membuat perpecahan antara umat. Yang membuat perpecahan antara umat adalah ketika adu argumentasi, di dalam hatinya adalah dunia. Dia menunjukkan saya lebih pintar, dalil saya lebih kuat. Anda tuh nggak ada apa-apanya. Anda tuh nggak mengerti. Anda tuh bodoh. Anda itu lebih rendah dari saya. Anda, dan ketika dia memberikan dalil-dalil pakai ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tutur katanya penuh dengan dalil, hatinya tidak ada Allah Subhanahu. Ini yang harus kita paham. Maka tauhid rububiyahnya lemah, karena semua perilaku kita berangkat dari apa yang kita rasakan. Tauhid rububiyah, apa yang kita lihat ini milik Allah, apa yang kita rasakan milik Allah. Barusan yang di Indonesia selalu saya ulang-ulang, barusan kita bangun tidur, siapa yang berzikir dan bersyukur, ya Allah, aku dikasih tidur, alhamdulillah. Hati kita. Barusan kita bisa salat, ya Allah, aku bisa berdiri, bisa berjalan, bisa duduk dengan sempurna ketika salat, sampai salam, subhanallah. Ya Allah, Engkau memberikan ini. Lama-lama semua dari Allah akan ada namanya rasa cinta. Maka cinta di dalam Islam itu berdasarkan logical thinking, bukan murni hanyalah rasa yang disebut dengan emotional quotient, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional di dalam Islam harus berdasarkan kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual adalah iqra, berpikir. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang yang melihat sesuatu adalah sesuatu, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, lisannya mengatakan alhamdulillah. Coba perhatikan, lisannya mengucapkan alhamdulillah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, perilakunya inilah saya, tutur katanya inilah saya, atau sebagai tutur katanya kamu itu apa sih, tutur katanya menunjukkan menyedihkan orang lain, underestimate terhadap orang lain. Maka orang yang baik adalah ketika kita melihat orang siapapun dia, dalam hatinya bisa jadi orang itu jauh lebih baik dari saya di mata Allah. Walaupun dia mungkin lebih miskin. Nah, istilah tauhid rububiyah, tauhid yang dahsyat di dalam hati kita. Lalu kita paham hadis-hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah,
dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan tulus. Nah, sekarang yuk marilah kita latih bagaimana hawa nafsu kita tekan, apalagi sekarang nanti menjelang Ramadan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita berpuasa dari sejak kita remaja mungkin ya. Terus dari umur 7 tahun, 8 tahun kita sudah dilatih berpuasa. Masuklah akhir balik, dari akhir balik sampai sekarang. Bapak Ibu kita mungkin kebanyakan jemaah mungkin di sini umurnya sudah 50 tahun ke atas sampai 60 tahun ke atas. Berapa lama kita sudah berpuasa, berapa tahun. Sementara seandainya besok Ramadan, besok itu Idul Fitri, justru mempersiapkan saya mau pulang kampung, mudik. Dengan segala apa yang dimiliki dari Jakarta ditunjukkan inilah saya. Padahal ditempa dalam 1 bulan penuh agar bertakwa. Jadi ini menunjukkan puasanya selama 1 bulan penuh nol. Kalau orang bertakwa itu dia hati-hati. Para takwa itu adalah menjaga dan memelihara secara bahasa. Dia takut sekali bertentangan dengan la ilaha illallah. Dalam hatinya ini hanyalah Allah, tidak ada yang aku puji, tidak ada yang aku besarkan, tidak ada yang aku putuskan, tidak ada yang aku sembah selain Allah. Tapi kadang-kala perilaku kita menunjukkan saya besarkan diri saya puji diri saya. Di waktu bersamaan Anda menghina orang lain untuk mengangkat diri Anda. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, yuk mari kita latih memahami puasa dengan baik. Paling lambat 2 bulan sebelum Ramadan, kita sudah mengupas tentang Ramadan. Mengupas tuntas tentang Ramadan. Khususnya yang mau berangkat ke tanah suci haji. Ya, harus betul-betul membersihkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Semua pujian, semua nikmat, wan innal hamda wan ni'mata, semua nikmat semuanya milik Engkau. Saat di hadapan kita ada Allah Azza wa Jalla, milik Engkau, la syarika. Tidak ada lagi sekutu bagi Allah, hanya Allah saja. Hanya Allah tok. Hanya Allah doang, gak ada yang lain. Subhanallah. Orang ke tanah suci, disucikan hatinya, ditekan hawa nafsunya. Disucikan dari apa? Dari kemusyrikan. Jadi dipahami musyrik itu tidak menyembah Allah saja. Tidak mengakui Allah salah. Orang musyrik pun mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit atau dari bumi? Ditanya. Tanya kepada mereka, Muhammad SAW, kepada orang kafir Quraisy. Namanya berkata, "Amman yamliku sama' wal absar." Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan Anda bisa mendengar, bisa melihat. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menumbuhkan yang tadinya mati menjadi hidup, yang tadi hidup dimatikan. Tanah yang gersang ditumbuhkan, yang tadi mati jadi hidup, yang hidup bisa menjadi mati. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur alam semesta serta sisi. Ini pertanyaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi dari pertama, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang memberikan rezeki Anda dari langit? Itu bukan hujan menumbuhkan makanan atau tumbuh-tumbuhan kita makan. Wal ardh, diturunkan hujan, minas sama wal ardh, dari bumi, dari langit, semua dua-duanya. Subhanallah. Amman yamliku sama wal absar, siapa yang memberikan pendengaran, penglihatan, semua Anda bisa melihat, mendengar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy.
Barang siapa yang menghidupkan dari yang mati menjadi hidup, dari yang hidup menjadi mati. Wa may yudabbiru al-amr. Siapa yang ngatur ini semua, siapa? Apa kata-kata orang-orang kafir Quraisy? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan, ya Allah lah. Afala tattaqun. Jadi mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Subhan. Jadi mereka mengakui adanya Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang mencipta, sebagai Tuhan yang mengatur. Mengakui itu orang kafir, Quraisy, orang-orang musyrik. Musyrik itu adalah menyekutukan. Loh, kenapa mereka disebut dengan menyekutukan? Karena Allah dianggap sebagai Tuhan yang ngatur, juga berhala-berhala yang banyak. Allah yang mengatur, begitu juga berhala-berhala. Mereka menyembah berhala, tunduk pada berhala. Zaman sekarang berhala yang terbesar adalah diri kita sendiri. Zaman sekarang adalah berhala adalah harta. Zaman sekarang berhalanya adalah jabatan. Semua serba materi. Kecerdasan, titelnya jadi berhala. Subhanallah. Inilah saya, ujungnya saya. Hartanya banyak, inilah saya orang kaya. Cantik, inilah saya yang paling cantik, yang paling kuat. Itu orang badannya keker, kuat. Bolak-balik ke fitness, badannya jadi kuat. Pakaian ketat menunjukkan inilah saya. Kalau ditanya, siapa yang punya badan Anda? Allah, pasti begitu. Orang kaya pun ditanya, siapa ini harta dari milik saya? Milik Allah, lisannya mengucapkan, la ilaha illallah. Hatinya, aku yang patut dipuji. Lisannya mengucapkan, alhamdulillah. Hatinya, semua pujian milik aku. Lisannya mengucapkan, Allahu Akbar. Tapi ini yang besar, ini yang besar. Maka betapa banyak orang yang salat, tapi tidak khusyuk. Karena di luar salat, tidak pernah membersihkan hatinya. Membersihkan dengan apa? Dengan zikrullah. Maka berzikir sesungguhnya adalah membuatkan tauhid rububiyah dengan melemahkan hawa nafsu kita. Maka zikrullah tidak cukup dengan lisan, dengan perilaku. Bergaulah dengan orang-orang yang fakir, yang miskin. Duduklah di sana supaya kita bisa merasakan mereka. Kalau kita kanan kiri kita orang-orang sosialita, orang yang punya harta yang menunjukkan inilah saya, inilah saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua barang-barang branded yang mahal-mahal. Otomatis yang kanan kiri kita lihat adalah kotor, jiwa kotor membesarkan dirinya, kita akan ketularan. Sananya kita masuk ruangan semua mengidap penyakit TBC berandai-andai. Atau positif kena COVID-19. Apakah Anda masuk begitu saja? Pasti Anda pakai masker. Ketika COVID, semua pakai masker. Betapa dahsyatnya kita memprotek fisik kita, tapi tidak memprotek jiwa kita. Tentu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sakit TBC, COVID-19, lama-lama kita bisa kena. Pakai masker pun nggak bisa kena. Maka pergaulan dengan orang-orang kaya itu juga membahayakan diri kita. Pergaulan dengan para selebritis itu juga membahayakan diri kita. Tapi kadang-kadang malah foto-fotonya kita tempel di ruangan tamu. Saya kenal ini, saya dekat dengan si fulan. Yang mana si fulan itu membesarkan inilah aku. Subhanallah. Maka bergaul dengan orang-orang fakir miskin. Tapi ingat, ketika kita bergaul dengan mereka, lihat pakaian Anda. Jangan menunjukkan Anda orang yang kaya. Akan menyakitkan hati mereka. Subhanallah. Tutur kata kita, jangan meninggikan diri kita. Justru menyakitkan hati mereka. Dan sekarang, ini terorganisir dengan dahsyat kemaksiatan itu. Yaitu televisi. Televisi membuat sinetron-sinetron di kalangan orang-orang kaya, rumah yang begitu megah, ada kolam renangnya, bertingkat, dan seterusnya. Yang nonton orang-orang miskin. Rata-rata rakyat Indonesia miskin. Bahkan presiden kita keliling ke beberapa negara
menunjukkan ini bangsa kita banyak orang yang miskin. Subhanallah. Emang realitanya. Apalagi ditambah pajak yang begitu menggila. Semakin susah, semakin susah, semakin susah, semakin susah. Mereka melihat di televisi tayangannya adalah orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya bangga dengan pakaiannya. Inilah zaman mendekati kiamat. Kemaksiatan dipamerkan, hawa nafsu dibesar-besarkan, ketakwaan dikecilkan. Betapa banyak orang bangga dengan dirinya, dengan di sosial media. Padahal itu menguatkan dan membesarkan fujur, menguatkan dan mengukuhkan, meninggikan hawa nafsu. Subhanallah. Amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Yang orang berlebihan dan memprioritaskan kehidupan dunia, ya ujungnya adalah neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa innal jannata hiya al-ma'wa. Ini redaksi Al-Quran surah An-Nazi'at. Barang siapa yang mengagungkan Allah sehingga dia tunduk, ada rasa takut kebesaran Allah, ya Allah, ini milik Engkau ya Allah, ini dari Engkau ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka ada rasa cinta, cinta yang dahsyat mengeluarkan rasa takut. Wa nahan nafs, dia tahan hawa nafsu. Itulah penghuni surga. Maka penghuni surga dia mendapatkan an-nafsul mutmainnah, dia mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Subhanallah. Mampukah kita menggapai surga di dunia? Belum tentu. Kalau kita perilakunya menunjukkan inilah saya, inilah saya, inilah saya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid rububiyah tidak boleh berhenti. Setiap saat, setiap saat. Jom mari kita lihat, ya Allah, ini Engkau yang menggerakkan semua nikmat dari Engkau yang subhanallah. Kita bisa berjalan, berdiri, ya Allah, ini dari Engkau. Alhamdulillah. Subhanallah. Betapa kita ingin dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ketika kita wafat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipanggil hai jiwa yang tenang. Tapi kalau perilaku kita detik ini selalu memuji diri kita, pasti jiwanya tidak tenang. Pasti. Itu pasti. Semakin Anda memuji diri Anda, semakin mengotori tubuh kita. Semakin Anda memuji Allah dengan hati, bukan dengan lisan, semakin membersihkan jiwa kita. Lihat, dari pakaian kita, dari kendaraan kita, dari aksesoris kita, termasuk HP kita. Apakah ada tujuan untuk menunjukkan ini aku orang kaya? Kadang-kala ini hanya tools, aksesoris, hanyalah alat yang kita pakai, tapi dia bisa mengotori jiwa. Akhirnya dia yang merugi. Waman asa'a, waman asa'a, waman asa'a, wa'alaiha. Dia berbuat salah, ya balik lagi buat dirinya sendiri. Kesalahan yang terbesar di muka bumi adalah isyraku billah, menyekutukan Tuhan. Dan itulah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ini Tuhan, ini Tuhan. Maka itu Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba Nabi Muhammad SAW tanya kepada mereka, may yarzuqu minas samai wal ardh, siapa yang ngasih rezeki Anda dan langit ini? Coba tanya lagi. Amma yang berkesemual absar, siapa yang mendengar, mempunyai pendengaran penglihatan, itu milik siapa? Coba tanya lagi. Amma yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Siapa yang menumbuhkan yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati, siapa? Wa man yudabbirul amr, yang ngatur ini semua siapa? Wa yaqulun Allah. Orang-orang kafir, Allah. Apa bedanya kita dengan mereka? Apabila kita membanggakan diri kita, padahal kita mengucapkan Allah, maka terjadilah perpecahan antara suami istri, antara orang tua dan anak. Karena apa? Hatinya tidak ada Allah. Hatinya tidak ada Allah. Maka perpecahan yang ada adalah tauhid rububiyahnya amat sangat lemah sekali. Maka tauhid rububiyah ini pentingnya luar biasa. Lihatlah diri kita. Jangan-jangan diri kita juga tidak ada Allah. Menunjukkan inilah aku, inilah aku. Jangan-jangan hati kita, siapa sih Anda?
Saya lebih hebat dari Anda. Ini kadang-kadang lupa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita bingung. Hati-hati redaksi ini. Lau anfaqta, ini bumi serta seisinya. Ini bumi serta seisi. Bumi serta. Anda keluarkan harta semua yang ada. Jami'an. Semua yang ada di bumi serta sisi. Anda keluarkan harta untuk menyatukan hati. Sekali-kali mereka tidak akan bisa menyatukan hati kecuali Allah yang bisa menyatukan hati. Subhanallah. Tidak bisa menyatukan hati, hanyalah Allah yang bisa menyatukan hati. Berarti di sini tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah pondasi persatuan. Subhanallah. Ulama Imam Syafi'i mengatakan pakai kunut. Hanafi Hambali tidak. Ya sudah. Mereka tidak perpecahan, saling menghormati. Ketika dia jadi makmum, imamnya pakai kunut, dia pakai kunut. Ketika dia jadi makmum, imamnya tidak pakai kunut, dia tidak pakai kunut. Tidak ada perpecahan ulama-ulama besar. Yang perpecahan itu grassroots. Di akar rumput ini. Di grassroots inilah jadi ribut. Karena tanpa hati Allah. Kalau hati kita Allah, perbedaan pendapat, keep smiling. Toh yang kita besarkan Allah. Enggak berantem. Dua-duanya pakai dalil Quran, pakai dalil hadis. Dua-duanya pakai agama. Tapi jadi seakan-akan agama memecah belahkan. Padahal yang memecah belahkan hatinya adalah dunia. Membesarkan saya lebih pintar dari kamu. Kamu dalilnya lemah, saya lebih hebat. Itulah yang terjadi sekarang. Perbedaan parpol, perbedaan pendapat. Siapa yang membesarkan? Maka itu ketika orang berzikir dengan hati. Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya Allah. Aku kecil. Jangankan aku. Pulau Jawa pun kecil. Jangankan Pulau Jawa. Bumi pun kecil. Jangankan bumi. Matahari yang begitu dasar pun kecil. Jangankan itu. Alam semesta serta isinya seluruhnya adalah kecil. Bagaimana diriku ya Allah. Rasakan itu. Maka itu ada sebuah pertanyaan yang simpel dari anak kecil yang baru mengerti agama. Gitu kan. Anak kelas 6 SD. Gitu kan. Kalau dia berbicara tentang planet-planet begitu jauh, kecepatan cahaya sekian ribu tahun cahaya. Ternyata kalau ini wajah kita, ambil pena, pulpen, tik. Nah, yang setitik inilah bumi, wajah Anda adalah matahari. Subhanallah. Dibandingkan planet-planet yang lain, kalau planet yang besar Antares, matahari adalah bakterinya Antares kecil, tidak bisa dilihat dengan mata. Bagaimana yang mencipta? Pertanyaannya, terus planet begitu banyak dan begitu luas, buat apa Allah menciptakannya? Padahal ada bumi, di situ ada manusia. Pertanyaan buat apa? Kalau ilmu pengetahuan yang modern, semakin melihat alam semesta begitu luas dan dahsyat. Jawabannya, agar kita memahami dan menghayati kata-kata Allahu Akbar. Betapa amat sangat kecil. Nah, ketika kita berzikir Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Akbar, atau Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak bisa membangun karakter kita. Tapi ketika Allah Akbar, Allah Maha Besar, saya amat sangat kecil, ditekan. Inilah tauhid rububiyah yang membangun akhlak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah, aku ya Allah. Di Al-Baqarah 152, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berkali-kali Alhamdulillah belum membangun akhlak. Karena bentuknya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, milik Allah. Harusnya segala puji milik Allah. Seluruh pujian milik Allah. Saya tidak punya setitik pujian pun. Nah, ini yang hilang. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah tidak pernah salah. Setitik pun tidak ada kesalahan. Setitik pun tidak ada setitik hitam. Allah Maha Suci. Suci, betul-betul Maha benar. Saya banyak salah, tapi merasa benar. Banyak kekotoran, tapi merasa bersih. Banyak kekhilafan,
kebodohan, tapi merasa paling pintar. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Jadilah membangun akhlak kita. Maka tauhid rububiyah bukan dengan lisan, dengan pikiran, tapi dengan hati yang membangun akhlak kita. Subhanallah. Betapa banyak orang yang berzikir, la ilaha illallah, apalagi la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang aku agungkan. Tidak ada satupun yang aku puji. Tidak ada satupun yang aku besarkan. Illallah, kecuali Allah. Tidak cukup saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, menyadari di dalam hati kita ada fujur yang selalu membanggakan diri kita. Langsung kita tekan. Dan fujur itu tidak bisa mati. Ingat, dia hidup sampai kita wafat. Dia akan wafat. Maka waspada. Bagaimana cara mendidik ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Subhanallah. Bapak-bapak ibu cinta Allah SWT. Yang kemarin-kemarin kita sudah menerangkan bagaimana para nabi diberikan ujian oleh Allah. Dan manusia yang terbanyak ujiannya, terbanyak kesengsaraannya. Kesengsaraan ditimpakan. Siapa yang memberikan ujian? Allah. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berat ujian. Subhanallah. Orang-orang yang saleh. Subhanallah. Tidak aneh kadang-kala kita mendengarkan Rasulullah SAW hanya tidur dengan tikar yang keras, yang terbuat dari pelepah kurma. Padahal dia mampu beli itu semua. Kalau kita kuruskan harta Nabi, itu miliaran rupiah. Oh ya, iya, mahar pada Khadijah sudah berapa miliar. Tapi beliau tidak, dengan apa adanya. Maka Umar bin Khattab pernah menitikkan air mata melihat di sininya Nabi bekas, kalau kita tidur di atas yang kasar, yang keras, pas ini ada bekasnya, jeplak. Kenapa engkau menangis? Engkau adalah Rasulullah. Lihat raja-raja Romawi yang begitu dahsyat mereka hidup begitu mewah, padahal engkau jauh lebih mulia. Ini gambar. Begitulah Umar bin Khattab sebagai khalifah, tidurnya di bawah pohon. Presiden tidurnya di bawah pohon. Zaman sekarang tidak, berbeda jauh. Disitulah bagaimana mendidik jiwa. Kalau kita duduk dengan orang-orang miskin, kalau Anda ke pedalaman sana, di Mentawai atau di Sulawesi, di Subuwana, kita tidur bersama mereka. Semua tidak ada listrik sama sekali. Makan apa adanya. Makan sagu, singkong, apa adanya. Allah. Sementara kita di Jakarta, Masya Allah. Bukan restoran ini, restoran itu bisa. Tidak apa-apa, Anda nikmati itu semua. Tapi jangan membesarkan diri kita. Kadang-kala yang lucu sekali adalah ketika Anda masuk Masjidil Haram, waktu haji, ditanya, Bapak kloter berapa? Oh, saya nggak pakai kloter, saya plus. Astagfirullahaladzim. Menunjukkan who am I, saya itu orang kaya. Seakan-akan yang pakai kloter-kloter itu orang-orang kampung semua. Jujur, ibadah Anda tertolak. Oh ya, ini. Di antara umat Nabi Muhammad SAW mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Memasuki tanah suci, Allah, aku datang memenuhi panggilan engkau. Labbaik la syarika labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan engkau, tidak ada sekutu bagi engkau. Dijawab oleh Allah, la labbaik wa la sa'alaik. Aku tidak menerima engkau, hai hamba. Kalau hatinya kotor, menunjukkan inilah saya. Walillahi ala nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jelas redaksi Al-Quran. Wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kecenderungan orang mampu, inilah saya. Kecenderungan orang mampu, inilah aku orang kaya. Kecenderungan orang mampu menunjukkan hatinya ini kotor. Saya. Maka syirik adalah membesarkan selain Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang harus dihormati? Allah. Siapa yang harus disembah? Allah. Allah. Begitulah orang-orang kafir. Maka nanti Bapak Ibu, subhanallah, bisa membuka surat Yunus. Surat Yunus, yaitu surat yang ke-10, ayat 31. Siapa yang mencipta ini? Ini baru salah satu. Surat Yunus ayat 31. Siapa? Semua Allah. Lisannya mengucapkan Allah. Hatinya tidak.
ada yang lain yang kita besarkan, itu berhala. Berhala modern sekarang adalah harta, jabatan, diri kita, nama baik kita. Kadang-kala kartu nama kita membesarkan who am I, gitu kan? Dengan titel yang begitu panjang tanpa Anda sadari, maka itu kemusyrikan laksana. Kita taruh semut di atas kulit kita. Bagaimana semut itu berjalan di atas kulit kita? Rasulullah bersabda, kemusyrikan ada yang lebih tersembunyi, lebih tidak terasa dari jalannya semut di atas kulit kita. Subhanallah. Maka tolong dihafalkan redaksi hadis. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, lindungilah aku dari bentuk kemusyrikan yang saya sadari, yang saya tahu. Ampun ya Allah apabila ada perilaku aku yang mengandung kemusyrikan dan aku nggak sadar, tidak mengetahui, nggak ngeh itu mengandung kemusyrikan. Subhanallah. Nah, ini sudah saya susun dalam buku zikiran-zikiran yang saya susun. Di situ bisa belajar, mudah-mudahan pada halaman 40 kalau tidak salah, itu adalah membersihkan jiwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu cinta Allah SWT, kita pada hari ini mendapatkan pencerahan, kuatkan tauhid rububiyah, akan menyatukan rumah tangga kita, akan mendamaikan rumah tangga kita. Lihatlah dunia serta isinya kecil, yang besar adalah Allah. Kita sebentar lagi depan kita adalah kematian akan menjemput kita. Apakah nunggu mati dulu baru merasakan dunia kecil? Janganlah. Jangan. Apakah nunggu sakaratul maut dulu baru tunduk pada Allah? Ini sama saja kata-kata Fir'aun di dalam surat 10 ayat 90. Subhanallah. Surat 10 ayat 90, baru Fir'aun tunduk pasrah. Wa ana minal muslimin, aku tunduk pada engkau pasrah. Terlambat. Maka janganlah membesarkan diri kita, besarkanlah Allah. La ilaha illallah. Waspadalah terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak waspada, ada musuh yang tersembunyi, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang dipakai oleh syaitan untuk menggiring kita kepada kemaksiatan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz Arifin. Terima kasih Ustaz.